Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, sambil menunggu tibanya waktu imsak dan waktu subuh, pada kesempatan kali ini saya akan membacakan hadis ketiga yang terdapat dalam kitab Fadilah Al-Quran, yang terdapat dalam kitab Fadailul A'mal yang ditulis oleh Syekhul Hadis Syekh Maulana Muhammad Zakaria Al-Kandahlawi rahmatullah alaih. Hadis ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. An Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fi as-suffati faqala ayyukum yuhibbu an yaghdu wa kulla yawmin ila budhana awil aqidi fayati binaqataini kaumawaini fi ghairi ithmin wala qati'ati rahim. Faqulna ya Rasulullah kulluna nuhibbu dhalik. Qala afala yaghdu ahadukum ila al-masjidi fayu'allimu aw yaqra'u ataini min kitabillahi khairun lahu min naqataini wa thalathun khairun lahu min thalathin wa arba'un khairun lahu min arba'in wa min a'dadihinna minal ibil. Dari Sayyidina Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, ia berkata, Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dan menemui kami di Suffah. Beliau bersabda, siapakah di antara kalian yang suka setiap pagi pergi ke pasar Buton atau Aqiq, kemudian pulang membawa 2 ekor unta betina yang berpunuk besar, yang terbaik yang ia dapatkan tanpa berbuat dosa atau memutuskan persaudaraan? Maka kami menjawab, ya Rasulullah, setiap kami menyukainya. Beliau bersabda, mengapa salah seorang dari kalian tidak pergi ke masjid lalu mengajar atau membaca 2 ayat Al-Quran, padahal itu lebih baik baginya daripada mendapat 2 ekor unta betina. 3 ayat lebih baik daripada mendapat 3 ekor unta betina. 4 ayat lebih baik daripada mendapat 4 ekor unta betina. Dan sejumlah ayat yang dibaca lebih baik daripada mendapatkan sejumlah unta yang sama. Hadis riwayat Muslim dan Abu Dawud. Faidah: Suffah adalah nama sebuah tempat khusus di Masjid Nabawi yang dijadikan tempat tinggal sementara oleh orang-orang miskin muhajirin. Sejumlah sahabat aslu Suffah selalu berubah dari waktu ke waktu. Allamah As-Suyuti rahmatullah alaih telah menulis 101 nama sahabat yang tinggal di Suffah, dan ia menulis tentang mereka di dalam risalah tersendiri. Sedangkan Buton dan Aqiq adalah nama 2 pasar unta di Madinah. Orang Arab sangat menyukai unta, terutama unta betina yang berpunuk besar. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, maksud mendapatkannya tanpa berbuat dosa adalah mendapatkan harta tanpa susah payah, namun tidak melalui pemerasan, pencurian atau merampas warisan sesama saudaranya. Oleh sebab itu,
baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menafikan semua cara itu, yaitu harta tersebut didapatkan dengan tanpa bersusah payah sama sekali dan tanpa berbuat dosa sedikit pun. Semua orang tentu senang memperolehnya, namun mempelajari beberapa ayat Al-Quran itu lebih baik dan lebih utama daripada mendapatkan semua itu. Jangankan seekor atau 2 ekor unta, bahkan meskipun seseorang mendapatkan satu kerajaan seluas 7 benua, semua pasti akan ditinggalkan. Jika bukan hari ini, tentu hari esok. Ketika mau menjemput, pasti semuanya terpaksa harus ditinggalkan. Sebaliknya, pahala membaca satu ayat Al-Quran akan bermanfaat selama-lamanya. Dalam urusan keduniaan, kita dapat menyaksikan seseorang yang diberi uang 1 rupiah akan lebih senang daripada diserahi uang 1.000 rupiah supaya dia simpan, dan pemiliknya akan mengambil kembali uang itu setelah kedatangannya. Sebab selain beban amanah, dia tidak mendapatkan manfaat apapun dari uang itu. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, inti maksud hadis di atas mengingatkan kita akan perbandingan sesuatu yang fana dengan sesuatu yang abadi. Ketika seseorang diam atau bergerak, hendaknya selalu berpikir apakah dirinya sedang berbuat sesuatu yang hasilnya sementara dan sia-sia, atau sesuatu yang hasilnya kekal dan bermanfaat. Betapa rugi waktu-waktu yang nantinya hanya akan menjadi musibah yang abadi. Kalimat terakhir dalam hadis di atas menyebutkan bahwa sejumlah ayat yang dibaca lebih baik daripada mendapat sejumlah unta yang sama. Kalimat itu mengandung 3 maksud sebagai berikut. Yang pertama, baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan sampai jumlah 4 secara terperinci. Adapun selebihnya disebutkan secara garis besar. Maksudnya, semakin banyak ayat itu dibaca oleh seseorang, lebih baik daripada sejumlah unta yang disebutkan. Adapun unta yang dimaksud merupakan jenis unta jantan maupun betina. Keterangan ini adalah untuk jumlah yang lebih dari 4, sebab jumlah sampai 4 itu telah disebutkan dalam hadis di atas. Kemudian yang kedua, setelah bilangan 4, bilangan-bilangan selanjutnya disebut secara global supaya orang bisa membayangkan jenis unta menurut selera masing-masing. Ada yang menyukai unta betina dan ada juga yang menyukai unta jantan. Oleh karena itu, makna hadis tersebut adalah jika seseorang menyukai unta betina, maka satu ayat lebih baik daripada unta betina. Jika seseorang menyukai unta jantan, maka satu ayat lebih baik daripada unta jantan. Dan yang ketiga, kata-kata di dalam hadis di atas bisa juga bermaksud bahwa satu ayat lebih baik dari sepasang unta jantan dan betina. Jika dibandingkan dengan maksud keterangan nomor 2, maka bukan saja lebih baik daripada salah satu unta betina atau jantan, tetapi lebih baik daripada keduanya. Jelasnya, membaca satu ayat lebih baik daripada mendapatkan sepasang unta jantan dan betina. Begitulah seterusnya, setiap ayat lebih utama daripada sepasang unta. Ayah saya, semoga Allah Subhanahu wa taala menerangi kuburnya, lebih menyetujui pendapat ini sebab lebih banyak keutamaannya. Meskipun begitu, tetap tidak dapat disamakan antara membaca satu ayat Al-Quran dengan 1 ekor atau 2 ekor unta.
Hal ini sekedar perumpamaan dan contoh. Saya telah menjelaskan sebelumnya bahwa satu ayat Al-Quran akan memperoleh pahala yang kekal, yang lebih utama dan lebih baik daripada kerajaan seluas 7 benua yang fana ini. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, Mulla Ali Qari rahmatullah alaih menulis tentang seorang syekh yang sedang dalam perjalanan haji. Ketika tiba di Jeddah, ia diminta oleh para pengusaha kaya supaya tinggal lebih lama di tempat mereka agar dengan keberadaan syekh, harta dan perniagaan mereka mendapat keuntungan yang lebih besar. Demikian pula para khadim syekh juga akan mendapatkan bagian dari keuntungan perniagaan tersebut. Sejak awal syekh menolak tawaran mereka, tetapi ketika mereka mendesak terus, akhirnya syekh berkata, "Berapa keuntungan tertinggi dari perniagaan kalian?" Mereka menjawab, "Keuntungan kami berbeda-beda, namun setidaknya kami bisa mendapatkan keuntungan 2 kali lipat." Kata syekh, "Keuntungan kalian sangat sedikit, namun kalian mendapatkannya dengan bersusah payah. Aku tidak menghendaki sesuatu yang sedikit ini, sehingga harus kehilangan sholatku di Masjidil Haram yang 1 rakaat pahalanya dilipat gandakan 100.000 kali." Pada hakikatnya, kaum muslimin hendaknya memikirkan betapa mereka telah mengorbankan keuntungan agama demi mendapatkan keuntungan dunia yang sedikit. Ikhwanul muslimin rahimakumullah, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas segala kekurangan, mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga kita bisa mengamalkan apa yang telah tadi disampaikan dan menyampaikannya kepada saudara kita yang lain. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi